Hai Libra, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk pergantian tahun. Sun, Moon, and Rising in Libra. Kita lihat ada energi apa. Garis besar untuk 2024. Ini kolektif ya. Kalau kamu ingin lebih private dan personal, kamu bisa booking personal reading. Atau setelah menonton video ini, ingin membahas lebih lanjut, silakan ke personal reading ya. Oke, sekarang kita lihat overall energinya. Sun, Moon, and Rising in Libra di tahun 2024. Don't let your past hold you back. Wow. Aku merasakan di sini kamu perlu bertumbuh gitu ya. Lepas dari masa lalu apapun itu ya. Susah, sedih, senang, yang gembira, yang beruntung, itu sudah tidak ada kaitannya lagi di tahun 2024. Artinya kamu itu benar-benar harus sudah menjadi versi terbaiknya kamu yang seiring dengan perkembangan zaman. Di sini juga ada kaitannya dengan karma ya. Kalau kamu banyak melakukan karma baik, maka di 2024 kamu akan meraup atau menerima kembali karma baiknya. Kalau ada karma buruk, ya kamu perlu menebus. Tapi bukan berarti kamu itu merasakan kecewa atau merasakan susah hati ya dalam menebus karma kamu. Artinya kamu itu menjalani dengan tangguh, dengan ikhlas, dan setelah itu kamu akan seperti terlahir kembali ya. Kamu kayak menjadi sosok yang lebih ringan, yang lebih easy going. Kamu itu udah nggak ada beban dari masa lalu gitu ya, udah nggak membawa cerita masa lalu, dan pada akhirnya kedepannya kamu akan lebih cepat ya melangkah menuju tujuan atau masa depan kamu. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Sun, Moon, and Rising in Libra. Ya, aku merasakan di sini memang kamu akan seperti mulai lagi menjalani hidup kamu sesuai dengan dharma ya. Walaupun ya pasti akan banyak menemukan hal-hal yang baru yang mungkin membingungkan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu tuh belajar lagi, tapi nggak usah khawatir. Sepertinya di 2024 ya, kalau kamu itu konsisten, maka pelajaran yang kamu ambil ya, atau proses belajar kamu itu nggak akan memakan waktu lama. Akan bisa rampung juga di tahun 2024. Ini cukup dalam ya buat Libra, karena aku merasakan kamu itu akan berubah, akan bertumbuh menjadi versi terbaiknya kamu. Saat ini mungkin kamu nggak kepikiran, bahkan nggak kebayang sama kamu gitu ya, kejadian-kejadian yang akan membawa kamu menjadi sosok yang lebih baik di tahun 2024. Cuma ya kamu yakin aja ya, setiap langkah ke depan itu akan diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kamu sudah melangkah ke depan, pantang untuk mundur ya. Kalaupun berhenti, ya cukup berhenti untuk istirahat, untuk mengambil waktu, mereview lagi gitu ya, apakah langkahnya sudah benar, apakah arahnya sudah benar, jalannya sudah benar gitu ya. Dan di sini aku merasakan kalau kamu masih bingung itu nggak apa-apa, kamu tetap menjalani aja hidup ya seperti biasanya, dan ditambah dengan melihat apa yang mungkin selama ini luput dari perhatian kamu, hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil itu akan bisa menjadi petunjuk. Kalau secara nyatanya ya, mungkin di karir kamu ya, di sini kamu mendapatkan sesuatu yang bikin kamu bingung. Nah, bisa saja ya, apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu tangkap itu bukan yang sebenarnya. Jadi kayak ada kebingungan yang kamu dapatkan, misalnya ya, kamu tuh merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik ya, sudah berdedikasi, tapi kok sepertinya atasan itu tidak melihat. Ya bisa jadi atasan itu belum menyadari gitu ya kemampuan kamu. Tapi di sini kamu nggak usah berkecil hati, karena akan ada waktunya ya.
kamu itu bisa menjelaskan, dan kelihatannya ya atasan kamu itu akan bisa melihat secara jelas asalkan kamu itu maju terus. Kamu nggak mengungkit-ungkit masa lalu, kamu nggak membawa masalah di masa lalu ya, kamu menyelesaikan semua yang di masa lalu, maka nanti atasan itu akan bisa melihat progresnya kamu. Di usaha juga sama ya. Yang aku rasakan di sini kalau usaha kamu masih kecil, memang kelihatannya kamu itu udah capek banget karena terlalu banyak halangan, banyak ujiannya, dan kamu tuh kayak bingung, apakah benar ini usaha yang cocok untuk aku? Kalau di sini, yang penting kamu itu memetik pelajaran dari segala kejadian yang sudah terjadi dan tetap melihat ke depan, menyesuaikan diri ya. Pokoknya kamu tuh nggak usah berpikir terlalu ruwet ya, nggak usah terlalu jelimet, jalani aja apa yang bisa kamu lakukan, meskipun modalnya kecil atau untungnya juga kecil, kamu tetap melangkah, kamu tetap fokus dan setia pada tujuan kamu. Kebingungan-kebingungan itu pada akhirnya akan bisa kamu atasi ya. Ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan mentor, atau kamu memang harus mencari mentor ya. Kalau untuk usaha kecil, di sini aku merasakan lebih baik kamu berguru kepada orang yang sudah lebih berpengalaman, kepada para pengusaha yang sudah duluan terjun. Dan kalau bisa ya, kamu itu mencari penanam modal, jadi bukan hanya dari kamu aja ya, kamu bisa menawarkan kepada orang yang lebih mapan gitu ya, untuk bisa join atau menanamkan modal. Dan di sini kamu diminta untuk memberi penjelasan se-clear mungkin, sejelas mungkin. Kalau kamu punya masalah ya, di masa lalu mungkin perusahaan kamu itu kena masalah, atau di kerjaan juga sama gitu ya. Mungkin track record kamu itu ada yang bermasalah, kamu nggak usah terlalu fokus ke situ. Bagaimana caranya supaya kamu menampilkan diri kamu yang sekarang dan rencana kamu ke depan. Nah, mudah-mudahan ya atasan atau siapapun ya yang ingin meng-hire kamu akhirnya akan bisa mengakui bahwa kamu itu mau berubah dan potensial ya. Jadi kesalahan kamu di masa lalu atau ada masalah apapun di masa lalu itu tidak dikaitkan dengan diri kamu yang sekarang. Kemudian kalau soal percintaan ya, di sini secara nyatanya aku merasakan ada sebagian Libra yang mungkin belum mendapatkan restu dari orang tua. Nah, kalau seperti itu, kelihatannya hubungan kamu memang masih prematur ya. Jadi hubungan kamu ini masih perlu waktu, masih perlu pembuktian. Jadi jangan segan-segan untuk melakukan hal-hal simpel, hal-hal kecil yang bisa membuat orang tua itu senang dan nggak khawatir lagi. Karena sepertinya orang tua ini masih belum yakin ya, masih terlalu sayang. Ya bisa jadi dia itu melihat kamu seperti anak kecil aja ya, yang namanya orang tua menganggap anaknya itu seperti anak kecil meskipun sudah dewasa. Di sini bagaimana kamu meyakinkan para orang tua untuk bisa percaya sama kamu, supaya mereka itu akhirnya yakin bahwa kamu itu sudah bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Ini pesan yang sangat penting ya untuk Libra. Kamu diminta untuk benar-benar bertumbuh. Jadi kalau misalnya ya, sebagai contoh kamu itu punya sifat yang baperan. Nah, di 2024 kamu itu diminta untuk menghilangkan atau setidaknya tuh mengurangi sikap atau sifat baperan itu. Dan dengan sendirinya ya, ketika kamu membiasakan diri untuk menjadi orang yang tangguh, maka kamu akan menjelma benar-benar menjadi orang yang tangguh. Ada potensi ya, sebagian dari Libra di sini kalau sudah bisa bertumbuh dengan baik, maka kamu akan bisa mencapai hal-hal besar. Kalau di pekerjaan mungkin kamu akan dipromosikan. Kalau misalnya kamu sudah bertahun-tahun ya jadi pengusaha kecil, ada kemungkinan kamu bisa naik level ya jadi pengusaha menengah, bahkan akan menjadi pengusaha besar gitu ya.
sudah ada kembang-kembangnya. Hanya saja di 2024 ini kamu nggak usah melompat gitu ya. Ya kamu jalani aja. Naiki tangga itu satu tangga, satu anak tangga gitu ya. Jangan melompat. Karena kalau melompat kamu itu akan kehilangan keseimbangan, dan kalau kamu jatuh nanti kamu akan meromantisasi lagi tuh masa lalu ya, kesalahan di masa lalu. Keingatan lagi tuh dengan trauma-trauma masa lalu. Jadi berhati-hati dalam langkah juga ya. Hindari untuk melakukan segala sesuatu yang terlalu besar di awal. Kayak mau menanamkan modal, mau membeli sesuatu ya. Di 2024 ini ada kemungkinan kamu itu diminta lebih bijak ya. Barang-barang apa yang perlu kamu beli, barang-barang apa yang bisa kamu tunda ya. Ditunda juga nggak akan lama, karena masih di tahun yang sama aku melihatnya kamu bisa kok membeli barang-barang yang kamu inginkan, barang-barang luxury gitu ya. Asalkan di awal tahun kamu itu sudah benar-benar konsisten, apakah menabung atau kamu itu punya strategi ya. Jadi sebelum membeli barang yang mahal, aku harus begini dulu. Aku harus mencari uang tambahan dulu, kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Libra di tahun 2024? Generosity, ya. Ini salah satu yang dibilang hal simple. Jadi hal-hal simple ya, berbagi, menabung ya. Menabung itu bukan hanya materi aja, tapi non materi juga ya. Jadi menabung kebaikan supaya kamu itu bisa meringankan beban pikiran dan perasaan kamu ya. Karena dengan berbagi akan ada rasa seperti ikut senang gitu ya, melihat orang lain senang. Kemudian kamu juga akan mendapatkan karma baiknya. Kalau materi ya itu tadi ya, kalau kamu ingin membeli barang-barang yang sudah kamu idam-idamkan, misalnya kamu ingin upgrade HP, ingin membeli rumah, mobil, dan lain-lain, kamu perlu menabung sedikit demi sedikit dan mencari penghasilan tambahan ya. Jadi kalau kamu sudah punya tabungan, bukan berarti kamu langsung ya menggunakan semua tabungan kamu untuk membeli barang tersebut. Misalnya sebagian itu sudah kamu belikan barang tersebut, nah ada pemasukan lagi nih untuk bisa menambal tabungan yang sudah kamu keluarkan. Gitu ya. Satu lagi. Dan kalau kamu menabung kebaikan, itu juga bisa mengurangi karma buruk ya. Rest. Oke. Ya, aku merasakan di sini memang kamu itu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar-besaran ya, atau yang menguras energi sampai habis gitu ya. Yang aku rasakan di sini kamu perlu melakukan segala sesuatunya dengan ya sedang-sedang aja. Jangan sampai kamu itu kehabisan energi sebelum sampai di akhir tahun. Karena di akhir tahun kamu itu kelihatannya ya akan memerlukan energi yang besar. Apakah kamu itu akan mendapatkan tanggung jawab lebih ya kalau kamu dipromosikan, atau ya kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau misalnya kamu itu udah kehabisan energi, maka kamu tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu loh. Jadi sebaiknya sekali lagi kamu itu benar-benar memperhatikan setiap langkah kamu di tahun 2024. Jangan terlalu terburu-buru gitu ya, ojo ke susu, tapi juga jangan lengah ya, jangan istirahat terlalu lama juga. Istirahat itu boleh dan harus sering ya. Aku merasakan untuk Libra, kamu itu perlu istirahat sering-sering di tahun 2024, tapi bukan berhenti. Oke Libra, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.